Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir menurut bahasa adalah isim fa'il dari mushtaq dari kata at-tawatur yang artinya berturut-turut. Adapun menurut istilah adalah huwa khairu an mahsusin rawahu adadun jarrun yujibu fil adati haluhu ijtima'ihim wa tawaidihim 'alal kadhibi, yang artinya khobar yang didasarkan pada panca indera yang dikhobarkan dari sejumlah orang yang mustahil menurut adat mereka bersepakat untuk mengkhobarkan berita itu dengan dusta. Setelah kita tadi mengetahui dari pengertian hadis mutawatir, sekarang yaitu kita akan membahas tentang syarat-syarat hadis mutawatir. Adapun syarat-syarat hadis mutawatir itu ada 3. Yang pertama, pewartaan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tangkapan panca indera. Yang kedua, jumlah rawinya harus mencapai kuantitas tertentu sehingga tidak mungkin mereka berdusta. Dan yang ketiga, adanya kesinambungan jumlah antara para rawi dalam tobaqoh pertama dengan jumlah rawi dalam tobaqoh berikutnya. Kemudian kita akan belajar tentang klasifikasi hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama mutawatir lafzi dan yang kedua yaitu mutawatir maknawi. Adapun pengertian hadis mutawatir lafzi ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai dan benar antara riwayat yang satu dan yang lainnya. Yaitu yang dimaksud di sini hadis yang sama bunyi lafaz, hukum dan maknanya. Sedangkan untuk pengertian dari hadis mutawatir maknawi itu hadis yang berlainan bunyi dan maknanya tetapi dapat diambil makna umum. Untuk yang selanjutnya, setelah kita belajar tentang hadis mutawatir, kita akan belajar tentang hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir dan tidak pula sampai derajat mutawatir. Dalam bahasa Arabnya yaitu huwa ma la yantahi ila tawatir, yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Adapun hadis ahad memiliki klasifikasi sebagai berikut. Berdasarkan jumlah dari tobaqoh masing-masing rawi tersebut, hadis ahad ini dibagi dalam 3 macam, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Yang pertama kita akan membahas tentang hadis masyhur. Yang pertama, pengertian hadis masyhur. Menurut bahasa, masyhur adalah muntasyir, yaitu sesuatu yang sudah tersebar dan sudah populer. Adapun klasifikasi dari hadis masyhur tersebut ada 3. Yang pertama, masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya atau golongan ulama ahli ilmu dan orang umum. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu, dan yang terakhir masyhur di kalangan masyarakat umum. Klasifikasi yang kedua dari hadis ahad yaitu hadis aziz. Hadis aziz menurut bahasa adalah asy-syarif atau yang mulia, an-nadir atau yang sedikit wujudnya, as-sahibul lafdi yakadul la yawaqwa alaihi artinya orang yang suka diperoleh, dan al-qawiyyu yang artinya yang kasar. Dan menurut istilah yaitu ma rawahu itnani walau kana fi tabaqah wahidan thumma rawahu ba'da dzalika jama'ah. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi dari hadis ahad yang terakhir yaitu hadis gharib. Adapun pengertian hadis gharib menurut bahasa adalah memiliki 2 makna. Yang pertama ba'idun 'anil watni yang artinya jauh dari tanah, dan yang kedua kalimat yang sukar dipahami. Adapun menurut istilah yaitu huwa ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahidun. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Kemudian yang selanjutnya klasifikasi hadis gharib. Hadis gharib memiliki 2 klasifikasi. Yang pertama gharib mutlak dan yang kedua gharib nisbi. Gharib mutlak adalah hadis yang rawinya menyendiri dalam meriwayatkan hadis itu. Kemudian gharib nisbi adalah apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu suatu perawi.
Kemudian yang terakhir yaitu contoh dari skema sanad, diambil dari hadis Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, haddatsana Ibnu Mahdi, haddatsana Sufyan an Abi Hasin an Abi Shalih an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala nijarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifuhu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari. Maka dari hadis ini kita simpulkan bahwa skema sanad yang pertama yaitu Abu Hurairah sebagai rawi pertama dan kedudukannya sebagai sanad yang keenam. Kemudian Abi Shalih itu merupakan rawi kedua dan kedudukan sanad yang kelima. Yang selanjutnya Ibnu Hasin itu menjadi rawi yang ketiga dan posisi sanad yang keempat. Kemudian Sufyan itu merupakan rawi yang keempat dari sanad yang ketiga, dan Ibnu Mahdi itu merupakan rawi yang kelima dari sanad kedua, dan Abdullah bin Muhammad itu merupakan rawi keenam, akan tetapi ia merupakan sanad yang pertama. Dan yang terakhir Al-Bukhari itu merupakan rawi yang ketujuh atau yang disebut muharrij.